نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد الحمد لله pada hari yang kedua dalam pelajaran syarah kitab Safinatun Najah dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. InsyaAllah kita hari ini ada pelajaran baru yaitu tentang alamatul bulugh, tanda-tanda seorang mukallaf atau berbatasan usia seorang mukallaf. Kemudian kita akan belajar juga istinja dengan syarat-syarat istinja dengan batu. Kemudian kita juga akan belajar furudul wudu dan niat wudu atau niat secara umum. Nah, awal yang pertama yaitu mungkin sebelum kita masuk langsung belajar, kita mungkin mengulangkan pelajaran kemarin sedikit aja. Kita kemarin belajar arkanul Islam dan kita belajar sedikit tentang al-basmalah dan tentang adabul ilm, adab-adab ilmu, dan kita sedikit belajar tentang arkanul iman dan makna la ilaha illallah. Naam. Dan untuk hari ini yang pertama akan kita belajar adalah alamatul bulugh. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh rahimahullahu taala Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami, alamatul bulughi thalathu. Tanda bulugh. Wal bulugh itu mencapai batasan mukallaf, mencapai manusia ketika mencapai atau sampai usia mukallaf. Naam. Kalau alamat, al-alamah arti alamat yaitu alamat jama', tanda-tanda. Artinya dalam bahasa Indonesia tanda. Naam. Wal alamah hiya allati ketika ada atau ketika dapat alamah maka harus ada sesuatu yang jadi tandanya. Naam. Ketika juga ketika alamah itu tanda tersebut tidak ada, tidak harus sesuatu yang terikat dengan tanda itu tidak ada. Jadi mungkin ada walaupun tanda tersebut tidak ada. Maka alamah di sini atau tanda yang tersebut yang akan disebutkan ketika ada salah satunya berarti ini bukti bahwa batasan mukallaf sudah ada atau sudah datang batasan mukallaf. Naam, yaitu maksudnya Maksudnya alamat al-bulugh. Naam. Maka ketika ada salah satu dari tanda-tanda baligh yang kita sebut yaitu jumlahnya 3, maka itu Itu dianggap manusia yang salah satu tanda datang itu dianggap sudah sampai ke batasan mukallaf, maka sudah jadi Sudah jadi mukallaf. Nah, di sini disebutkan 3 tanda baligh atau tidak tiga tanda mukallaf. Naam. Sebagian atau kita bisa membagikan 2 bagian. Ada sebagian yang khusus perempuan, ada sebagian dari tandanya itu itu khusus atau tercampur antara laki-laki dan perempuannya. Naam. Yang pertama tamamu 15 sanah. Sempurna usia 15 tahun. Jadi manusia ketika sampai 15 tahun sudah full sempurna, maka ini sudah tanda sudah mencapai batasan mukallaf, sudah jadi Sudah jadi mukallaf. Dan itu fi dzakari wal untha, bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Sekarang itu faslun, di sini faslun alamatul bulughi thalath. Alamatul bulugh kita bicara bahwa alamah itu tanda, dan maksud dari tanda itu tidak harus ketika ada tanda itu ada batasannya atau sudah mencapai tidak, maksudnya ketika ada salah satu dari tanda 3 ini berarti ini merupakan manusia sudah jadi mukallaf. Tapi ketika tidak ada salah satu dari 3 tanda ini, bukan artinya tidak jadi mukallaf. Bisa jadi mukallaf tapi walaupun tidak ada tanda ini gitu. Nah,
Itu maksud dari alamah itu, atau maksud dari apa, dari tanda atau apa, alamah. Alamah itu apa, alamatul bulugh. Dan kita bicara bahwa itu dua bagian. Ada sebagian dari tanda-tanda itu khusus untuk orang perempuan, dan apa, khusus bagian itu tercampur antara apa, antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu campur antara laki dan perempuan, yaitu apa, tamamu 15 sana, menyempurnakan 15 tahun. 15 tahun usia full. Jadi ketika sudah melewati 15 tahun hijriyah, maksudnya dengan hitungan bulan hijriyah, bukan dengan hitungan bulan Masehi. Karena 15 tahun bulan hijriyah itu dengan jumlah harian itu lebih kurang dari apa, dari tahun atau tahun Masehi. Karena apa, tahun Masehi jumlahnya lebih apa, lebih banyak harinya daripada apa, dari hari apa, hari tahun hijriyah. Naam. Kemudian apa, tamamu 15, maka hitungan 15 tahun dengan tahun hijriyah, dengan bulan apa, dengan bulan hijriyah. Dan bulan hijriyah itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Tapi kalau bulan Masehi kadang 31, kadang 2, kadang 30. Maka ada lebih dari apa, dari hari-hari yang di tahun apa, di tahun hijriyah. Nah, kemudian tanda yang kedua ya, yaitu apa, al-ihtilam. Wal-ihtilam maksudnya di sini apa, mimpi basah. Ya, ketika apa, ketika manusia mimpi basah, maka itu bagi laki-laki atau perempuannya itu batasnya ketika 9 tahun. Ketika 9 tahun, maka ini batas untuk apa namanya, ketika apa, ada orang bilang apa namanya, saya terjadi mimpi basah, baru diterima qaulnya. Tapi ketika bawah 9 tahun tidak diterima qaulnya. Kok bisa kita bilang 9 tahun? Kenapa kita bisa bilang 9 tahun? 9 tahun untuk batasan mimpi basah. Karena Imam Syafi'i saat mengambil dalil untuk masalah-masalah ini, Imam Syafi'i melakukan istiqra. Istiqra itu apa? Tanya masyarakat di beberapa kampung, di beberapa kota, di beberapa desa, bagaimana saat pertama kali mimpi basah, usia kamu berapa tahun? Dan beliau tanya perempuan, usia kamu berapa tahun? Sampai beliau berhasil setelah pencarian atau carian beliau, hasilnya tidak ada satu pun saat menjawab saya di bawah 9 tahun pernah mimpi basah, tidak ada satu pun. Maka Imam Syafi'i menjadikan ini dalil bahwa tidak ada satu orang yang bisa mimpi basah di bawah 9 tahun. Nah, mungkin ada orang yang bisa bilang, kalau misalnya terjadi ada orang mimpi basah di bawah 9 tahun, diterima atau tidak diterima? Itu tidak diterima. Kenapa? Karena itu jarang, sesuatu yang jarang, dan jarang itu tidak ada hukum khususnya. Semua dalam fikih ada kaidah. Kaidah dalam fikih, sesuatu yang jarang itu tidak diberikan hukum, karena itu jarang sekali terjadi. Nah, itu yang maksudnya dari dari tanda yang kedua, yaitu al-ihtilam, yaitu maknanya mimpi basah. Yang ketiga yaitu khusus perempuan, yaitu al-haid. Ya, al-haidu fil untha li 9 sinin. Keluar darah haid bagi perempuan saat berusia 9 tahun, dan tidak apa ketika berkurang dari 9 tahun, tidak berkurang dari 9 tahun 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 15 hari. Sampai 15 hari ketika perempuan bilang keluar darah haidnya, itu diterima qaulnya dan dianggap sudah mencapai batasan mukallaf. Itu yang penjelasan dari dari alamatul bulugh. Naam. Kemudian syurut al-hajar 8, kata Syekh rahimahullahu taala, syarat al-hajar, batu, ada 8. Apa maksudnya di sini? Masalah di sini adalah ketika seorang tidak ada air.
Nah, sekarang ketika tidak ada air, apakah kita boleh menggunakan batu ya atau yang seperti batu seperti tisu untuk apa? Untuk membersihkan kotoran dan kita wudhu dan salat. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Kita ada dua hal. Hal yang pertama, kadang ada air dan kita menggunakan batu. Hal yang kedua, kita menggunakan air aja. Hal yang ketiga, maaf, tiga hal. Hal yang ketiga, ketika kita menggunakan batu saja. Saat kita membersihkan kotorannya. Kotorannya maksudnya di sini apa? Air kencing atau kotoran yang keluar dari belakang. Apa hukumnya ketika kita menggunakan air sama batu, dan apa hukumnya ketika kita menggunakan air saja, dan apa yang hukumnya ketika kita menggunakan batu saja. Nah, ketika kita menggunakan air itu sudah jelas, boleh, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ketika juga menggunakan batu dan air itu lebih afdal. Yang paling afdal, yang paling bagus adalah ketika kita menggunakan air dan batu. Nah, tapi ketika kita menggunakan batu saja, itu butuh beberapa syarat. Kita harus memenuhi ketika kita mau menggunakan batu saja. Itu yang maksudnya dari fasal ini. Maka bicara dalam fasal ini itu masalah ketika kita dalam istinja hanya menggunakan menggunakan batu. Nah, maka itu itu syaratnya. Nah, syarat ini ketika sebelum mulai kita harus menjelaskan apa maksud dari syaratnya. Maksud dari syaratnya adalah syarat sesuatu yang wajib dilakukan sebelum mulai dengan ibadah atau sebelum mulai dengan yang disyaratkan. Misalnya, di sini kan mau istinja, maka syarat ini harus ada sebelum melakukannya atau supaya kita hukum benar bahwa istinja dengan batu itu benar. Dan syurut salah juga. Syurutul wudu juga nanti akan datang syurutul wudu. Jadi syarat itu harus ada sebelum melakukan sesuatu. Nah, syarat yang pertama atau di sini syurutul hajar untuk menjadikan batu untuk istinja. Nah, istinja itu apa? Istinja itu membersihkan kotoran yang keluar yang najis. Ya, yang najis yang mengkotorkan tempat badan, bagian keluar, bagian zahir badan. Ya, itu menghilangkan atau membersihkan dari al-farj, dari salah satu kemaluannya. Nah, dengan air atau dengan batu atau dengan dua-duanya. Itu yang maksud dari istinja. Itu yang maksud dari istinja. Saya ulang, istinja artinya yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan dengan batu dan air. Kotoran ini harus yang yang najis. Ya, dengan batu atau air atau dua-duanya. Nah. Kemudian di sini syarat yang pertama, harus istinja dengan batu minimal dengan an yakuna bi thalathati ahjar. Harus dengan 3 batu. Harus dengan Harus dengan 3 batu. Itu yang maksud dari al-ahjar. Nah. Kemudian yang kedua, jadi kita harus menggunakan Kita harus menggunakan 3 batu. Mungkin 3 batu atau mungkin 1 batu yang besar tapi dari 3 arah. Dari 3 arah. Kemudian yang kedua, harus an yunqiyal mahal. Yang kedua adalah an yunqiya al-mahal. Apa maksud dari an yunqiyal mahal? Maksudnya kita harus membersihkan tempat kotoran atau tempat kemaluannya dengan batu. Jadi harus dibersihkan, harus menghilangkan mata najis dari tempat kemaluan. Kalau tidak terjadi bersihan kemaluan sampai tidak hilang, maka belum sah kita istinja dengan batu. Nah, kemudian yang ketiga, alla yajifan najas. Apa maksudnya alla yajifan najas? Ketika kita mau menggunakan batu, harus saat najisnya masih basah. Harus saat najisnya masih basah. Tapi kalau najisnya sudah kering, nah sekarang tidak boleh menggunakan batu, harus langsung menggunakan Menggunakan air. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian
yang keempat adalah alla yantaqil. Tidak boleh najis itu saat keluar pindah dari tempat ke tempat lain. Apa maksudnya? Saat keluar air kencing atau saat keluar kotoran dari belakang, nah saat keluar dari tempatnya dan sudah berhenti di salah satu tempat. Dan saat berhenti itu apa maksudnya? Tidak pindah lagi. Kalau pindah lagi setelah berhenti, itu maksudnya apa? Itu sudah harus kita menggunakan apa? Harus kita menggunakan air. Harus kita menggunakan apa? Menggunakan air. Kemudian wa alla, yang kelima adalah alla yatra'a alaihi akhar. Alla yatra'a alaihi akhar. Apa maksud alla yatra'a alaihi akhar? Tidak boleh datang atas najis yang telah keluar najis yang lain. Jadi misal itu air kencing keluar di tempat, kemudian sudah berhenti. Nah, tidak boleh ada najis yang lain atau sesuatu yang lain kena najis tersebut yang sudah berhenti di tempatnya. Nah, kenapa? Karena saat itu menjadi najisnya campur dan bisa pindah-pindahnya dari tempat ke tempat lain, maka itu menjadikan harus kita menggunakan air. Tidak boleh menggunakan batu, atau tidak boleh hanya menggunakan batu. Nah, kemudian wa alla yujawizu safhatahum wa hashafatahum. Nah, alla yujawiz, tidak boleh melewati. Jadi tidak boleh melewati tempat bagian atas dari maluannya atau bagian batin bagian zahir dari kemaluannya. Nah, kalau bagian depan, kalau bagian laki-laki tidak boleh melewati hasyafah. Ya, hasyafah itu bagian atas dari kemaluan ya bagi laki-laki. Nah, tidak boleh melewati batas itu. Tidak boleh melewati batas itu. Nah, kemudian yang kalau bagi perempuan tidak boleh melewati batas bagian depannya. Nah, pindah keluar bagian kemaluannya itu tidak boleh. Nah, dan kalau bagian belakang itu tidak boleh keluar dari safhah. Safhah itu dianggap di sini safhatahu. Safhatahu itu halaman. Halaman itu maksudnya apa? Orang manusia kalau duduk berdiri biasa ya halamannya tertutup seperti ini. Nah, itu Itu kalau duduk, kalau orang duduk untuk mau buang kotorannya kan biasanya halamannya terbuka bagian belakang seperti ini. Nah, itu namanya batasan batasan halamannya itu tidak boleh najisnya yang keluar dari batasan ini. Karena kalau keluar dari batasan halamannya itu merupakan atau menjadikan ini harus kita menggunakan air. Itu yang maksudnya alla yujawiza safahatahu wa hashafatahu. Naam. Kemudian yang ketujuh adalah alla yusibahu ma. Tidak boleh air yang atau najis ini tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Karena apa? Kalau kena air berarti udah nggak boleh kena nggak boleh kita hanya menggunakan batu, kita langsung membersihkan dengan dengan air. Nah, kemudian wa antakunal ahjaru tahirah. Bagi atau batu yang mau kita menggunakan itu harus harus suci. Tidak boleh kita menggunakan yang bekas dari orang yang bersih dulu, atau tidak boleh juga menggunakan batu-batu yang kena najis. Itu harus harus bagiannya harus suci. Nah, kemudian batu itu, nah di sini disebutkan batu karena di zaman dulu mereka menggunakan batu. Tapi untuk syarat untuk batu itu syaratnya harus qali', bisa mencabutkan najasah, bisa menghilangkan najasah. Tapi sesuatu yang halus seperti batu halus, kan ada batu halus, biasanya itu batu halus yang ada di laut-laut ini ya. Nah, itu batunya nggak boleh kita menggunakan untuk istinja. Tidak boleh kita menggunakan batu yang halus untuk istinja. Batunya harus kasar.
tidak boleh yang halus. Maka qali' itu yang apa maksudnya qali', harus batu yang yang kasar. Nah, supaya bisa menghilangkan najis dari tempatnya. Karena kalau kulitnya halus, datang batu halus, maka jadi lengket aja, jadi tambah kotorannya, bukan membersihkan, malah tambah kotorannya. Kemudian tahir, batunya harus suci dan sudah disebut di sini. Kemudian qali', tahir dan suci. Kemudian ghair muhtaram. Kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram, seperti misalnya kertas yang tulisan ilmu dalamnya. Kertas yang tulisan yang tulisan ayat atau tulisan hadis, nasallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Haram, itu dosa ketika orangnya istinja dengan dengan itu, atau dengan makanan, misalnya ada misalnya roti yang kasar menggunakan untuk bersih atau mengistinja, itu tidak boleh, haram, dosa. Nah, itu syaratnya. Terus apa hukum kalau kita menggunakan tisu? Apa hukum saat kita menggunakan tisu? Apakah boleh atau tidak? Boleh. Ketika kita menggunakan tisu untuk membersihkan najis, itu tidak masalah. Itu sah karena tisunya qali' dan suci, bisa cabut najasa dan suci. Nah, sekarang kita datang untuk hukum istinja. Hukum istinja itu wajib. Hukum yang pertama adalah wajib. Gimana wajib? Wajib itu setiap sesuatu yang kotor, yang najis, kita wajib menggunakan Kita wajib istinja. Ini sekarang hukum istinja. Istinja maupun dengan air atau dengan batu. Ketika ada najis di badan kita, maka kita wajib istinja dan wajib kita menghilangkan najis. Nah, kemudian mandub, sunnah. Istinja sunnah itu dari dari sesuatu yang sudah kering. Istinja dengan batu itu sunnahnya itu dengan batu ketika sesuatu sudah kering. Kita sunnah menggunakan batu tapi harus tambah air. Jadi tambahan batu itu sunnahnya. Nah, kemudian mubah. Mubah kalau kita menggunakan istinja dengan batu itu mubah kapan? Ketika ada keringatan, kita mau menghilangkan keringatan dengan dengan batu. Itu enggak apa-apa, boleh dan mubah itu. Nah, wa makruh. Makruh ketika ada orang keluar angin. Ya, ketika dari bagian belakang keluar angin mau istinja. Itu Itu makruh, hukumnya dengan batu. Nah, wa haram. Dan hukum yang ketiga itu haram. Kadang istinja itu dengan batu haram, seperti menggunakan istinja dengan dengan sesuatu yang haram. Misalnya seperti tadi kita jelas, kertas yang tertulis dalamnya ayat atau ilmu atau Quran dan lain-lainnya. Nah, atau dengan dengan istinja dengan makanan. Maka seperti roti pakai untuk istinja. Nah, kemudian istinja juga haram dengan sesuatu yang dighasabkan. Misalnya batu milik orang lain atau hak orang lain, itu tidak boleh. Tidak boleh kita menggunakan batu tersebut dengan untuk istinja. Nah, itu yang maksudnya dari bab atau syarat-syarat istinja dengan batu. Nah, yang sebelumnya kita kadang menggunakan air atau batu, atau menggunakan air saja, atau menggunakan air bersama batu. Nah, yang paling afdal, yang paling bagus adalah kita menggunakan menggunakan batu dan air. Itu yang paling afdal. Kemudian datang setelahnya itu menggunakan air, kemudian yang terakhir kita menggunakan batu saja. Nah, itu untuk fasal atau syarat ini. Qala Syekh rahimahullah taala, furudul wudu. Furudul al-wudu'i sittatun. Naam. Wal fardu, kalau kata fardu ya dalam bahasa itu itu bagian atau bagian, misalnya kita dapat bagian, itu yang maksud dari secara bahasa ya, itu yang maksud secara bahasa dari dari kata fardu. Tapi secara syariat apa arti kata fardu? Yaitu yang diminta oleh syariat atau oleh perintahan Allah Subhanahu wa taala dengan pasti kita wajib melakukannya. Itu yang maksudnya dari
dari fardu. Nah, furudul wudu ada 6. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah an-niyah. Wan niyah, maksudnya dari kata niyah yaitu al-qasd. Ya, al-qasd atau tujuan. Ya, tujuan atau maksud. Nah, dan secara syariat qasdus syai' seperti yang akan datang, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Kita maksud sesuatu, bermaksud sesuatu tapi bersama kita melakukan. Jadi saat awal kita melakukan, maksud kita apa? Itu niatnya. Niatnya apa di sini? Misal, contohnya seperti apa? Niat salat. Usalli. Nah, dalam hati kan saya menghadiri bahwa maksud saya mau salat zuhur atau subuh atau salat yang lainnya. Tapi kalau misalnya sebelum saya melakukan sesuatu, misalnya ini baru azan, saya mau salat zuhur. Ini bukan niat. Kenapa? Karena itu tidak tersambung dengan lakukan amal atau perbuatan amalannya. Itu tidak tersambung dengan apa? Dengan sesuatu yang kita mau lakukan. Nah, itu apa? Itu belum niat. Nah, itu disebutkan kalau secara bahasa azm. Azmun. Jadi azm itu kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu tapi tidak sambung dengan melakukannya. Tapi kalau keinginan kita dalam hatinya bersama melakukan sesuatu, itu dianggap namanya apa? Dianggap niatnya. Nah, niat itu memiliki 7 hukum. Niat memiliki apa? 7 hukum atau 7 bahas. Kalau niatnya hakikah. Apa yang pertama kalau kita mau belajar niat dalam semua bab ibadah itu memiliki hakikah. Apa hakikat niat atau apa arti niat? Arti niat yang kita tadi jelasnya yaitu apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kita bermaksud sesuatu dengan apa? Bersama melakukan sesuatu ini. Jadi saat kita mau salat, Allah itu niatnya. Itu yang menghadiri apa yang kita mau melakukan. Itu yang maksudnya hakikah. Terus apa hukum niat? Apa hukum niat? Hukum niat itu wajib. Setiap ibadah kalau kita melakukan itu wajib kita melakukan apa? Melakukan niat. Karena ibadah tanpa niat ibadahnya tidak sah. Nah. Terus tempatnya mahalluha. Apa tempat niatnya? Mana tempat niat? Apakah dengan lidah, cukup dengan lidah atau harus dengan hati? Tempat niat adalah hati. Jadi kalau misalnya dalam hati kita menghadiri kita mau salat zuhur, usolli fardhu zuhur tapi dalam hatinya. Dalam apa? Dalam hati kita. Dengan kita membaca takbiratul ihram, kita menghadiri bahwa ini salat zuhur, usolli salat zuhur. Ini hati. Itu tempat benar-benar untuk apa? Untuk niat. Lidah itu hanya sunnah. Jadi kalau kita usolli fardhu zuhur, tapi dalam hati kita mau berangkat kemana gitu, mau ke Jakarta atau mau ke Semarang atau mau kemana-mana itu. Itu bukan niat, itu niatnya tidak sah. Maka kita harus menghadiri dalam hati kita apa yang kita mau kerjakan sekarang gitu. Itu yang maksudnya apa dari niat. Itu tempat niat. Lidah ini sunnah, hanya membantu. Apa faedah untuk menggunakan untuk lidah? Itu hanya membantu untuk menghadiri gitu, membantu hati supaya apa? Bisa fokus untuk menghadiri niatnya. Nah. Kemudian kapan waktu niat? Kapan waktu untuk apa? Untuk niat. Waktu niat adalah apa namanya? Itu bagian pertama dari ibadah. Misalnya wudu. Mana bagian pertama dari wudu? Bagian pertama dari wudu adalah saat membasuh muka. Maka bagian pertama untuk kena air membasuh muka itu tempat niat. Jadi nawaitul wudu'a. Seperti apa? Seperti ini. Nah, awal ibadah. Kecuali puasa. Kecuali puasa itu tidak harus. Boleh kita apa? Boleh kita niat puasa dari apa? Dari malam hari. Dari misalnya maghrib, dari isya, dari setelah sahur. Saat kita sahur, itu semua boleh untuk apa? Untuk puasanya. Nah. Kemudian apa? Cara niat gimana? Cara niat ini adalah berbeda, tergantung ibadah. Ibadah wudu itu nawaitul wudu'a lis-shalah. Atau nawaitu al-wudu'a atau nawaitu fardal wudu. Sah juga.
Kalau untuk salat, usalli fardhu dhuhr, usalli fardhu al-asr. Dan ada tafsir-tafsir lagi masalah apa niat dalam salatnya akan datang di bab salat. Nah, kemudian yang apa namanya apa itu tujuannya? Itu 7 hal yang kita itu. Apa arti niat? Kemudian apa hukum niat, apa tempat niat mana, yaitu zaman niat, kapan waktu niat, kemudian cara untuk niat. Naam. Kemudian yang setelah niat ada yang berikutnya syarat untuk niat. Syarat untuk niat menjadi sah. Gimana syaratnya? Yang pertama, orang yang niat itu harus muslim. Jadi syarat yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah apa? Al-Islam. Kemudian apa? Orang yang melakukan niat harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Secara yang mu'tamad, qaul yang benar adalah seorang yang mumayyiz orang yang bisa gunakan baju sendiri, pakai baju sendiri, masuk kamar mandi sendiri, istinja sendiri, makan sendiri. Itu orang yang mumayyiz. Jadi orang yang melakukan niat harus mumayyiz. Tapi orang yang tidak mumayyiz, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa baju sendiri, tidak bisa istinja sendiri, itu belum mumayyiz, maka tidak sah niatnya. Naam. Kemudian apa? Wal ilmu bil manwi. Kita tahu, misal kita niat untuk apa? Niat untuk salat, maka kita harus tahu cara salat. Karena kalau misalnya kita niat, tahu cara niat gimana, dan kita sudah mumayyiz, tapi tidak tahu cara salat, maka tidak sah ibadah kita. Niatnya berikutnya tidak sah juga. Nah, kita harus belajar. Misalnya wudu, nawaitul wudu. Apa itu wudu? Ya nggak tahu apa ini wudu, tapi saya ikut-ikutan aja. Tidak sah. Harus kita belajar apa cara wudu. Nah. Kemudian apa? Wa tahaqquq al-muqtadi. Kita harus pasti sudah wajib kita melakukan wudu. Sudah wajib atau sudah ada harus sesuatu yang untuk wudunya, untuk wudu. Misal, apa maksudnya? Misal, kita wudu kenapa? Karena kita hadas. Maka kita harus yakin bahwa hadas sudah ada. Supaya Supaya wudu sudah ada. Atau misalnya kalau tajdid, mengulangkan wudu. Kita harus sudah wudu yang pertama. Supaya menjadikan ini wudu untuk memperbarui wudu. Nah, kemudian misalnya dalam salat, kita harus yakin bahwa waktu salat sudah masuk. Supaya Supaya salatnya jadi wajib melakukan. Nah, kemudian yang terakhir dari syarat-syarat niat adalah adamul ityan bima yunafiha. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berlawan dengan dengan niat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berlawan niat. Misal, yang berlawan niat apa? Membatalkan niat. Usalli fardhu dhuhr. Udah, saya keluar dari salat. Ini membatalkan niat. Misalnya, orang niat usalli fardhu dhuhr tapi ragu. Saya udah wudu atau belum? Itu masih masih ragu. Maka niat bersama ragu itu tidak sah. Seperti seperti ini. Kemudian yang terakhir dari hal-hal yang kita harus tahu tentang niat adalah maksud. Apa manfaat niat? Kenapa harus ada niat dalam ibadah kita? Karena niatnya ini memiliki 2 hal atau faedahnya 2 hal. Yang pertama, mungkin niat ini membedakan antara adat dan ibadah. Seperti wudu atau kita membasuh muka. Kadang kita panas, mau membasuhkan muka. Nah, sekarang saat kita panas, mau membasuhkan muka supaya kita dingin gitu. Nah, itu kan itu hal yang biasa, hal yang adatnya. Maka itu tidak perlu niat. Tapi supaya basuhan muka ini menjadi untuk wudu, kita harus niat. Cuci tangan menjadikan untuk wudu dari sini sampai sini, mengeluarkan dari hal yang biasa ke hal yang wudu, maka itu harus niat. Maka manfaat niat membedakan amalan kita supaya mengeluarkan dari hal yang adat ke hal yang ibadahnya. Dari hal cuci muka atau basuh muka untuk salat, untuk biasa, untuk mendinginkan diri, pindahkan ke ibadah untuk wudu. Itu Itu faedah niat-niat.
Atau yang kedua, faedah niatnya at-tamyiz baina maratib al-ibadat. Apa maksudnya at-tamyiz baina maratib al-ibadat? Maksudnya membedakan antara tingkat-tingkat ibadah. Karena wudu, ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah. Nah sekarang misalnya ada orang wudu untuk salat atau untuk baca Al-Quran, itu wudu wajib. Ada orang memperbarui wudu, itu sunnah. Apa yang membedakan antara wudu sunnah ini atau wudu wajib? Niat. Itu yang apa? Itu yang membedakan. Atau salat. Kan ada salat fardu, ada salat sunnah. Apa yang membedakan? Niat. Usalli fardadhar atau usalli ratibah. Usalli sunnat ad-duha atau usalli fard al-asr. Nah, itu yang membedakan adalah apa? Adalah niat. Maka manfaat niat ada dua. Yang membedakan antara tingkat ibadah dan apa membedakan antara adat dan ibadatnya. Bisa tahu ini adat atau bisa tahu kita ini apa? Ini ibadahnya. Nah, kemudian yang kedua dari fardul wudu adalah apa? Ghaslul wajh. Membasuhkan apa? Membasuhkan muka. Gimana membasuhkan muka? Nah, ada batasan muka. Batasan muka secara panjang dari tempat pertama atau bagian berawal tumbuh rambut itu bagian pertama secara panjang sampai bagian apa bagian ad-daqn apa itu namanya ad-daqn asfal ad-daqn itu bagian di sini. Nah, itu bagian secara apa secara panjang, saya lupa apa arti daqn. Nah, kemudian apa? Kemudian dari telinga yang pertama sampai telinga yang kedua itu secara apa? Secara lebar. Jadi batasannya itu semua sekeliling di apa di arah sini. Itu batasan muka. Maka kita harus menyampaikan air ke bagian ini semua. Termasuk nia rambut, termasuk nia kulit yang ada apa? Semua harus kena apa? Semua harus kena air. Maka kita menambahkan sedikit dari bagian kepala, memasukkan sampai membasuhkan air supaya apa? Yakin kita apa? Semua bagian mukanya sudah kena apa? Sudah kena air. Itu apa? Itu batasan apa? Batasan muka. Naam. Itu adalah batasan apa? Batasan muka. Yang kedua adalah apa? Ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh dua tangan bersama bagian apa? Bersama bagian siku. Jadi bagian siku itu termasuk dari apa? Dari bagian tangan. Maka kita harus menyampaikan air maupun ke kulit atau kuku atau bawah kuku atau apa namanya atau rambut semua atau kulit semua harus kena air dari bagian apa dari sunnahnya atau wajib kita menambahkan dikit dari atas bagian siku. Kenapa? Supaya kita yakin airnya sudah sampai ke seluruh bagian wudu atau bagian anggota wudu. Nah, kemudian yang keempat adalah mashu syai'in min ras. Mengusap bagian sedikit dari kepala, itu yang wajib. Walaupun satu rambut kena air di bagian kepala, bukan rambut yang turun sampai sini. Misalnya rambut wanita itu biasanya kan panjang. Ya, jadi perempuannya mengusap rambut, ya ini rambut dari kepala asalnya, tapi mengusap yang di sini itu tidak sah. Harus yang masih ada di bagian atau batas kepala. Tidak boleh yang di luar dari batas kepala walaupun satu rambut, tapi nanti akan datang sunnahnya kita mengusap semua rambutnya. Nah. Dan ketika tidak ada rambut ya bagian kulit. Bagian kulit ketika tidak ada rambut ya bagian intinya bagian kepalanya. Nah. Kemudian yang kelima, ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh dua kakinya dari bagian jari hingga mata kaki. Hingga mata kaki itu wajib semua bagian rambut yang di kaki, bagian kulit, bagian kuku, bawah kuku itu semua harus kena Semua harus kena air. Nah, itu yang maksudnya dari rukun atau fardul wudu. Yang kelima itu membasuh kaki. Yang keenam adalah Adalah at-tartib. At-tartib itu apa?
At-tartib itu kita berturut melakukan wudu secara ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu 4. Sesuai turutan ini kita harus melakukan apa? Melakukan wudu. Naam. Itu adalah apa? Itu adalah fardu apa? Fardu al-wudu. Naam. Ada sunnah wudu seperti al-basmalah, seperti apa? Membasuh 2 telapak tangan, ada apa? Siwak, ada juga apa? Kumul-kumul, istinsyaq, nyerap air, apa? Membasuh bagian anggota itu 3 kali. Kemudian apa? Melebihi dari apa? Batas kakinya, batas tangannya, itu apa? Sunnahnya melebihi tempatnya. Kemudian apa? Mengusap semua kepala, itu saat kita bagian kepala, apa? Mengusap 2 telinga, mengusap leher, itu semua apa? Semua termasuk dari sunnahnya. Al-mualah, mualah itu apa? Jadi kita pindah misalnya membasuh muka, membasuh tangan, itu membasuh tangan saat muka kita masih basah dari air wudu. Jangan apa sampai kering. Sunnahnya seperti ini. Tapi misalnya kalau kita wudu, ada orang bicara sama kita, sampai muka kering baru kita pindah ke tangan, itu nggak masalah. Tapi sunnahnya al-mualah. Mualah itu apa? Kita pindah ke rukun berikutnya saat rukun yang sebelumnya masih apa? Masih basahnya. Kemudian apa? Salah satu sunnah itu meninggalkan bantuan. Jadi kita tidak boleh apa? Bukan tidak boleh. Sunnah kita meninggalkan orang yang bantu kita untuk memberikan air atau apa? Orang yang gosok-gosok mengganti kita, itu tidak sunnah. Nah. Kemudian sunnah kita meninggalkan keringkan badan. Kecuali saat dingin misalnya kita nggak kuat atau kita takut sakit, kita boleh mengkeringkan apa? Basah-basah dari apa? Dari wudunya. Kemudian yang terakhir dari sunnah-sunnah wudu adalah apa? Doa. Doa setelah apa? Setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma asyhadu an la wahdaka la syarika lah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Itu apa? Itu yang maksud dari apa? Dari fardul wudu dan sunnah-sunnah wudu. Naam. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan apa? An-niyah. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Naam, di sini. Niat adalah apa? Seperti tadi kita jelas, bermaksud sesuatu, apa? Muqtarinan bi fi'li, bersama apa? Bersama melakukan sesuatunya. Mahalluha, tempat niat adalah apa? Adalah al-qalb, hatinya. Wa talaffuz, dan ucap niat adalah hukumnya sunnah. Talaffuz ucap niat apa? Hukumnya apa? Sunnah. Wa waqtuha, dan waktu niat saat wudu, inda ghasli, ketika membasuh, awal juz', bagian pertama, minal wajh, dari apa? Dari muka. Dan at-tartib, apa at-tartib? Seperti kita jelas, alla tuqaddima, tidak boleh kita mendepankan, mengutamakan anggota ala udu, atas anggota yang lain. Jadi yang pertama harus muka, kemudian apa? Tangan, kemudian usap kepala, kemudian kaki. Itu cara turutannya. Nah, sampai sini kita selesai materi hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.